selamat malam untuk teman-teman di Bay Area. Selamat pagi untuk yang di Jakarta dan sekitarnya, juga dari Singapura. Malam ini kita melanjutkan sesi kita yang ke-6, sudah setengah jalan ya. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan seseorang yang mau membantu WKICU sebagai moderator. Kalau dilihat dari tamu, itu namanya Mary Lucia, kita panggilnya Lucy. Jadi mari kita terima kasih kepada Lucy, juga terima kasih kepada Romo. Silakan Lucy memulai tugas barunya di WKICU. Silakan. Lucy bisa unmute. Oke. Ya, Ya. thank you. Ya. Thank you Mayo. Selamat pagi Romo Andalas dan teman-teman di Indonesia dan Singapura. Selamat malam untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy. Saya akan tandem membantu Mayo sebagai moderator untuk acara Ignition Spiritual Exercise hari ini. Saya ulangi lagi sedikit bahwa program ini adalah program retret terbimbing. Jadi kita belajar latihan rohani untuk bisa merasakan relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Jadi ini beda dengan program WKICU yang satu lagi, yaitu iman yang berpikir, yang sifatnya untuk menambah knowledge atau pengetahuan kita akan iman Katolik. Pada program ini, latihan doa kita mau belajar bagaimana caranya supaya bisa feel closer to God, kata Romo. Karena pada umumnya manusia kesulitan untuk doa diam dan mendengarkan. Makanya dengan bimbingan Romo pada retret ini, kita berlatih supaya kita bisa mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi saya salut banget dengan tim penyusun program WKICU ini, karena kita diajarkan untuk mengenal Tuhan dari dua sisi yang berbeda. Semoga ini bisa membuat kita makin kenal dan makin dekat dengan Tuhan kita. Tadi Mayo sudah bilang latihan doa Ignition ini total ada 36 sesi, dibagi menjadi 4 sesi, dan sekarang kita ada di bagian pertama. Bagian pertama ini terdiri dari 12 sesi, kemudian nanti ada bagian kedua 8 sesi, bagian ketiga 8 sesi, dan bagian keempat juga 8 sesi. Jadi programnya cukup panjang, total 36 sesi. Karena itu saya encourage teman-teman semua, bila dari sekarang ada yang kurang mengerti, silakan tanya kepada Romo, supaya kebingungan dalam belajar latihan doa itu cepat diatasi, sehingga tidak berlarut-larut, dan mempengaruhi latihan doa yang berikutnya. Supaya makin semangat, bukan makin kendor karena nggak masuk, kayak gitu kan ya, Mayo biasanya. Pagi ini kita masih berada di sesi pertama, bagian pertama, sesi ke-6. Dari informasi yang saya dapatkan, tema hari ini adalah apa rencana Tuhan bagi diriku. Gitu ya Romo. Seperti yang kemarin Romo Andalas bilang, dalam latihan spiritual kita berusaha untuk merasakan pengalaman dengan Tuhan. Untuk itu kita butuh melatih sensitivity kita sehingga kita makin peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu teman-teman, kita butuh latihan di rumah, nggak cukup hanya lakukan latihan doa di sini saja, tapi dalam 1 minggu ini kita juga harus berusaha coba mengulanginya sendiri, cari tempat yang hening untuk bisa latihan. Dengan menjalankan latihan-latihan yang diajarkan Romo, lama-lama kita akan makin bisa merasakan Tuhan, gitu ya Romo? Iya. Saya rasa cukup pembukaan dari saya. Romo mau tambahkan sesuatu atau kita langsung masuk ke pengajaran, Romo? Oke, terima kasih banyak, Mary. Untuk teman-teman, terutama yang super sibuk, mungkin belum bisa ikut rutin acara ini, mungkin dinamika latihan doa teman-teman berbeda ya. Enggak apa-apa, ya, tidak usah merasa saya ketinggalan nih ya, atau saya paling cepat kayaknya ya. Dalam latihan rohani kayak gitu, yang target-target seperti itu enggak penting ya. Dalam latihan rohani yang penting adalah membangun relasi itu. Maka kalau Anda dalam situasi yang sangat busy,
sehari-hari. Mungkin latihan rohani buat Anda lebih mengajari Anda untuk take a break ya dari kesibukan Anda ya. Mungkin untuk beberapa dari kita yang kayaknya ritme hidupnya itu jalan terus ya, mobile, ini mungkin saat untuk pause dalam hidup Anda. Dan kalau Anda punya waktu ya, mungkin tante-tante, om-om yang sekarang ini hampir setiap hari di rumah, nah ini mungkin yang paling sempurna ya untuk menjalin persahabatan dengan Allah ya dalam latihan rohani. Jadi Anda bisa seperti Mary tadi katakan, Anda bisa ngulang-ulang ya, mungkin sehari mau 10 kali doa juga boleh. Prinsipnya kalau Anda punya waktu lebih panjang dari yang lain, Anda bisa mengalokasikan dari segi quantity, dan mudah-mudahan nanti quality akan nyusul ya. Karena biasanya ketika kita bisa spend time, biasanya relasi itu juga bisa masuk ketika kita mulai bisa spending time with that ya. Saya kira itu pengantar dari saya, Mary. Saya akan berbagi kepada Anda. Sebentar ya. Oke. Apakah Anda sudah bisa melihat semua di layar? Mudah-mudahan sudah ya. Bisa, Romo. Oke. Teman-teman terus terang ya, ketika saya membaca-baca tawaran program yang kalian berikan pada saya kadang-kadang masih harus mencari-cari ya, karena memang tulisannya bahasa Indonesia, tetapi saya kira idenya dari bahasa Inggris ya, mungkin juga dari Amerika. Maka urutan latihan rohani yang ditawarkan BKICU mungkin baik ya, kalau mungkin akan lebih dipahami kalau teman-teman terutama nanti bisa buka situs-situs lain ya terkait dengan latihan rohani, terutama yang dari Amerika. Karena menurut saya, misalnya saya pagi hari ini akan menggunakan seorang guru rohani dari Amerika, yaitu William E. Barry ya, salah satu spiritual yang terkemuka di dalam latihan rohani dan terutama juga dalam diskresi. Maka saya mengambil judul latihan kita adalah Rencanamu Dalam Hidupku. Nah, saya terutama menggunakan dua buku ini untuk membantu saya di dalam latihan rohani, Change Heart, Change World, dan Letting God Come Close. Nah, teman-teman, kira-kira ini dinamika besar ya yang ada dalam minggu pertama. Minggu kedua itu Anda diharapkan sudah menjadi sahabat Yesus ya dalam perutusannya sampai pada wafat di kayu salib dan kebangkitan. Maka pada minggu pertama ini adalah kita mencoba agar kita semakin menjadi sahabat Dia, ya, memilih untuk menjadi sahabat Dia. Maka yang kita lakukan pada dinamika minggu pertama adalah kita mencoba melihat apakah ada halangan-halangan yang masih kita punyai, sehingga kalau halangan itu masih kita bawa, nanti dalam latihan minggu kedua, ketiga, dan keempat, kita lalu menjadi berat sekali ya. Karena sebenarnya ada kita sebut ya hal-hal yang berdening hidup kita ya, karena itu adalah nilai-nilai yang tidak dikehendaki Allah, tapi selalu ngikut dalam hidup kita ya. Nah, saya sengaja memilih gambar dari film Joker ya, karena buat saya kurang lebih kita ini punya sisi itu ya. Yang pernah juga
digambarkan itu adalah Lady Diana ya. Dia digambarkan memiliki sisi Mother Teresa, pada saat yang bersamaan dia memiliki sisi lain ya, yang terkait dengan kepopuleran, vanity dan nilai-nilai lain ya. Dan sebenarnya dalam hidup kita juga memiliki dua sisi ini ya. Maka mengetahui, mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita itu menjadi penting. Maka nanti latihan yang sangat penting sebenarnya nanti akan lebih kelihatan lagi di minggu kedua, minggu ketiga adalah latihan diskresi ya. Nah, untuk kesempatan minggu pertama ini, terutama kalau Anda punya kebiasaan pemeriksaan batin, itu sudah sangat bagus ya. Karena di situ Anda mulai untuk melihat ya, sisi Allah dan sisi roh jahat yang seringkali hidup berdampingan di dalam hidup kita. Maka latihan rohani pada minggu pertama ini sangat kuat ya, untuk membangun persahabatan dengan Allah ya. Karena kalau kita mulai membangun persahabatan dengan Allah, kita mulai ambil jarak dan bahkan mulai putus hubungan dengan yang anti Allah di dalam hidup kita ya. Nah, karena kita seringkali punya kecenderungan ya untuk seringkali ya mencoba untuk menyekutukan Allah dan roh jahat di dalam hidup kita dan membiarkan mereka hidup berdampingan, dan kadang-kadang memberi makan ya kepada roh non Allah itu untuk mengalahkan Allah di dalam hidup kita ya. Nah, maka latihan ini adalah latihan untuk mengenali ya, Allah sebenarnya punya rencana dalam hidup kita yang kalau dalam bahasa William Ebery adalah membangun persahabatan dengan Allah ya. Maka saya menawarkan bacaan ini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Anda bisa membaca dengan lebih pelan-pelan teks dari Injil Matius 15 ayat 18 sampai 20. Kalau Anda lebih terbantu dengan lukisan yang ada di sebelahnya, ini adalah hati. Ada banyak hati dengan beragam warna. Dan betapa kita berharap bahwa di dalam hati kita tidak ada perpecahan ya, antara Allah yang berperang dengan yang anti Allah. Kita berharap Allah lah yang bersemayam tunggal di dalam hati kita. Maka saya persilahkan teman-teman BKICU yang mengorganisasi acara ini untuk memainkan lagu yang kedua, sambil teman-teman merenungkan teks ini secara pelan-pelan, dan silahkan sabda-sabda ini Anda kunyah dengan perasaan Anda. Saya persilahkan, saya akan stop sharing agar teman-teman BKICU bisa memainkan lagu.
dengan penuh kejujuran. Silakanlah Tuhan untuk kekuatan di membaca hati Anda, ketenangan batinku, bahwa di dalam diri kita ada sisi Allah dalam hadiratmu, ku menyembah yang seringkali tanpa kita sadari tinggal di hati yang sama. tersungkurku di kakimu, Yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh rasakan bersahabat. hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan Mungkin Anda merasakan bahwa di dalam diri Anda ada pertempuran antara kuasa Allah dengan kuasa manusia. Sadarilah terutama kuasa-kuasa anti Allah yang masih sangat dominan dalam sebagaimana tadi dikatakan dalam Injil Matius. tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memudahkan. Saudara dan saudariku, mungkin yang Anda alami dalam hati Anda adalah bahwa perjanjian Anda dengan Allah itu Anda perbarui lagi dan lagi. Ketika Anda menyadari bahwa keselamatan Anda dengan Dia pada momen-momen tertentu berjarak, dan bahkan Anda menemukan diri Anda telah jauh dari Dia. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
Rekan-rekan, ketika saya merenungkan perikop ini bersama dengan lagu, saya teringat pengalaman saya dengan seorang ibu di sekitar Santa Clara yang waktu itu tinggal beberapa hari terakhir ya untuk dapat bertahan hidup, dan waktu itu suaminya yang dari Surabaya datang ya untuk menemani hari-hari terakhir ibu itu, dan saya mendapatkan keistimewaan untuk berada di antara keluarga itu untuk mendengarkan kisah mereka. Dan suami itu cerita pada saya, Romo, cinta dalam hidup perkawinan itu punya dua sisi, seperti sekeping uang dengan dua sisinya. Sisi yang pertama adalah kesetiaan. Tetapi betapapun kita kadang-kadang sangat berusaha untuk setia, kadang-kadang ada kisah-kisah ketidaksetiaan. Maka kesetiaan itu perlu dilengkapi dengan satu keping yang lain, sisi yang lain, yaitu pengampunan. Karena tidak cukup kasih itu punya satu sisi kesetiaan, dia butuh satu sisi yang lain, yaitu pengampunan. Menurut saya, perjalanan rohani kita seringkali juga seperti itu, saudara dan saudariku. Maka kalau ada momen-momen di mana kita belum full memberikan diri pada Allah, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk membaharui lagi janji untuk memilih Allah sepanjang hidup kita, seperti di dalam lagu tadi. Nah, hidup kita adalah seperti medan perang, di mana ada Allah dan ada kuasa non-Allah yang bertarung di sana. Dan pertarungan itu ada berlangsung di dalam hati kita, di dalam diri kita, tidak di tempat yang lain. Maka barangkali Anda ketika tadi merenungkan perikop dari Injil Matius mulai merasakan bahwa di dalam diri kita kuasa Allah dan kuasa non-Allah itu bertempur satu terhadap yang lain. Dan betapa Allah itu berharap bahwa kita memilih Dia pada akhirnya. Maka karena pertempuran Allah dengan kuasa non-Allah itu terjadi di dalam diri kita, juga berarti berada dalam pengalaman kemanusiaan kita, maka pengalaman yang manusiawi itu signifikan ya, karena dia menjadi momen Allah. Dan dari pihak kita, ini adalah momen untuk membaharui kembali janji kita kepadanya. Dan latihan rohani ini, pressure point-nya ada di menemukan Allah yang hadir dalam pengalaman manusiawi kita. Maka sekali lagi saya mengundang saudara-saudari untuk hadir di hadirat Allah beserta seluruh pengalaman hidup Anda. Dan mungkin Anda bisa fokus pada sebuah momen dan Anda mohon agar Allah membantu Anda untuk menemukan bahwa Dia hadir dalam momen yang seringkali manusiawi itu. Kita akan mendengarkan lagu yang ketiga sambil merenungkan betapa ketika kita mau membaharui janji kita kepada Allah, kita bisa belajar dari Allah sendiri yang membaharui janjinya
kepada kita. Saya persilahkan untuk memainkan lagu yang ketiga, dan setelah itu saya akan mengundang saudara-saudari untuk berbagi sesuatu yang menyentuh Anda selama kita latihan ini. Saya persilahkan. Keakraban dengan Allah barangkali nampak dalam gambaran Allah sebagai ibu dalam hidup Anda. Mungkin sebagai sosok ayah dalam hidup Anda. Dan sapaan-sapaan yang lebih personal, yang mengekspresikan keintiman hubungan Anda dengan Dia. Di sampingku, kau tetap di hatiku. Hangat jarimu genggam tanganku, kuat dan damai ku rasa. Ku pejamkan mata kecilku, rasakan tulus cintamu. Ku kejar bintangku, setinggi bintang di langit, doamu untukku. Kasih sayangmu padaku sepanjang jalan tak berujung. Kau dekap hatiku seumur hidupmu, tulus tanpa pamrih. Ku pejamkan mata kecilku, rasakan tulus cintamu. Ku kejar bintangku, setinggi Janji Allah kepada bintang di kita adalah langit, tidak berkenan doamu membangun intimitas. untukku. Kasih sayangmu Dan janji saya padaku padamu Allah, sepanjang jalan tak berujung. aku juga akan membangun intimitas dengan Kau dekap hatiku seumur hidupmu, tulus tanpa pamrih. dan dalam latihan rohani, bahkan ketika Anda memiliki janji suci untuk membangun relasi dengannya, itu sudah sesuatu yang sangat besar. Apalagi kalau Anda menghidupi janji itu. Oke, rekan-rekan, sekarang Anda bisa membuka mata Anda dan kita bisa berbagi dinamika yang berlangsung dalam diri Anda selama latihan pendek ini. Mary, silahkan memoderatori sesi ini. Makasih Romo. Harus tarik nafas dulu Romo. Soalnya dari sejak pertama saya memang terpesan dengan cara Romo mengajarkan latihan doa ini, karena cara Romo mendeliver itu mudah dimengerti ya buat awam seperti saya. Kalau saya disuruh baca buku latihan rohani yang hijau sih, ampun Romo, nggak bakalan bisa mendapat sesuatu.
Oh ya teman-teman, kalau tadi Romo sebut minggu pertama, itu maksudnya Romo adalah bagian pertama pada program kita. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing pengalaman latihan doanya, baik sharing kegagalan atau keberhasilan waktu menjalankan latihan doa, feel free, semuanya welcome untuk sharing. Bagi yang bersedia sharing, nanti kan Romo mungkin akan bisa kasih advice atau komen gimana supaya bisa lebih baik lagi latihannya. Dan juga kalau bersedia sharing tuh bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain loh, teman-teman. Jadi silakan.